kontakin Pak. Nah ini di kontak gak ada setrum sama sekali, itu gak nimbul, itu kontak udah on. Mau tanya, ini PC300 pas operasi mati nggak ada strum sama sekali, apanya ya? Ya ini saya sensor ya teman-teman, karena ini nama sama customer lah menyebutkan bahwa saya ini orang PTA gitu ya. Ya saya sensor ya, nggak enak lah. Dan ternyata beliau ini tahu nomor saya adalah dari bosnya dia. Nah bosnya dia tahu nomor saya dari bos saya ya, orang internal. Jadi saya diminta untuk guidance lah gitu. Apa sih yang terjadi? Saya coba tanya, Pak, coba cek baterai Pak, drop tidak? Baterainya bagus, belum lama diganti katanya. Dan saya tanya, coba kirim video problemnya seperti apa. Dia cerita, ini tadi Exanya lagi operasi, gas, turun langsung mati, nggak ada strum sama sekali. Terus coba kirim video problemnya. Jadi kenapa saya minta video problem teman-teman? Karena beberapa itu jadi bukan orang yang mengeksekusinya, bukan ya, tapi calo gitu. Ini banyak sekali, makanya saya kadang males ya menanggapi curhatan seperti itu, karena yang problemnya siapa yang menangani, yang ditanya siapa, yang nanya ke saya siapa gitu. Jadi kayak ada mentoring, calo mentoring gitu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya kalau misalnya teman-teman punya teman, terus punya teman lagi dan alatnya mengalami problem, sarankan saja, Pak, coba tonton video ini, like, komen, dan subscribe gitu. Kemudian tanya ke beliau langsung atau tanya ke saya langsung. Kenapa? Karena kalau saya mengguidance Anda, tapi Anda tidak di lokasi, tidak di alat, itu akan lama, susah. Ya, saya bisa mengguidance langsung kalau orangnya ada di lokasi gitu loh. Dan sedang menangani, maka kita nyambung. Sombong amat. Perhatikan videonya. Kontakin Pak. Nah ini di kontak gak ada setrum sama sekali, itu gak nimbul, itu kontak udah on. Oke, kalau dari video ini teman-teman bisa terlihat ya. Pertama ini unit eskavator PC300 tip 8, dia menggunakan breaker. Terlihat nih ya, ada pedal breaker. Walaupun saya nggak tahu ya saat ini breakernya digunakan atau tidak. Tapi kalau berbicara alat breaker, memang alat dibutuhkan. Benar-benar alat ini sangat-sangat urgent ya gitu. Kalaupun misalkan dia bucket, ya sama juga ya. Jadi ternyata kalau eskavator kelas 300, 400, dan kebetulan di customer ini, saya kenal gitu customer ini, itu alat 300-nya benar-benar apa namanya diandalkan banget ya. Jadi kalau dia breakdown, ya pasti mengganggu operasional. Tentu kalau ini breakernya stop, ya nanti nggak ada material ya untuk diproduksi gitu kan. Ataupun ini bucket, ya nanti akan ada breakdown lain seperti dump truck, 5 atau 6 dump truck akan breakdown gitu karena eskavatornya juga problem. Jadi memang ini urgent. Di sini terlihat di video mereka udah ngebuka-buka ya, lihat. Di sini udah dibuka semua tuh. Jadi untuk memeriksa mungkin ya. Ini penutup daripada sebelah res apa namanya itu? Handle sebelah kanan lah ya. Ini dibuka. Nanti di sini ada full control dial, ada starting ya, ada tombol-tombol gitu udah dibuka. Mungkin mereka udah mau ngecek ini kunci kontak biasanya gitu ya. Atau supply yang ke terminal B-nya. Kondisinya pertama engine mati mendadak saat operasi, kedua monitor panel tidak nyala saat kunci kontak kondisi on, ketiga engine tidak bisa start. Di start itu nggak bisa, bukan running ya, start aja nggak bisa apalagi running. Oke, selanjutnya di sini sebenarnya saya udah mengarahkan ya teman-teman. Pertama cek yang termudah dulu seperti baterai, sikring, kabel-kabel. Cek juga baterai lainnya, cek juga protek baterai yang ke terminal B starting switch berapa volt. Ya itu. Kemudian mereka telepon dan permasalahannya ternyata ditemukan sikringnya kena air. Terus saya tanya, sikring yang dekat baterai ya? Oh, sorry, sikringnya kena air baterai, kena air aki gitu. Sikring yang dekat baterai ya? Ada potong nggak Mas? Kalau ada kirim gitu. Ya
ya betul yang dekat baterai, cuma nggak ada foto. Saya tanya lagi yang berapa ampere, nggak tahu. Itu sering, bukan sering ya, itu sikring berapa yang warna hijau cuma satu. Oke, jadi problem ini aktualnya setelah saya guidance ternyata terjadi short, atau bukan short ya, maaf, terjadi putus pada sikring. Sebenarnya kalau ini bukan sikring ya, ini namanya fuse sebeling. Fuse sebeling. Bercanda aja loh. Fuse sebeling ini putus sehingga mengakibatkan problem engine mati mendadak. Kedua, engine tidak bisa on saat monitor panel tidak bisa on saat kunci kontak ya di on kan gitu, tidak bisa menyala gitu, sehingga engine tidak bisa start. Teman, kita ngopi dulu. Mantap. Di sistemnya Komatsu rata-rata itu memiliki beberapa fuse ya atau pengaman. Ada yang disebut FO01 atau fuse box, ada juga yang dimaksud fuse sebeling, ada juga nanti circuit breaker ya, itu bagian dari pengaman juga tapi jenisnya berbeda. Oke, pertama teman-teman perhatikan di belakang jok operator di nomor 9 ini, cover ini nomor 9, teman-teman bisa buka, plug buka, itu nanti dalamnya seperti gini. Nah, saya zoom dulu. Nah, ini. Nah, di bagian ini teman-teman perhatikan ini ada beberapa fuse ke bawah ya. Fuse ke bawah set, ini banyak fuse-nya. Itu ada fuse box ya, namanya fuse box. Kalau di shop manual ini FO01 atau fuse 01. Di sini dinamakan central fuse ya. Nah, untuk mengetahui fuse-nya apa aja, itu sebenarnya ditutupnya, di covernya nomor 9 yang dibuka, nah di dalamnya itu ada nama-namanya, teman-teman. Nah, kalau di shop manual ini ya. Sebentar. Nah, ini nama-nama fuse box ya, perhatikan. Jadi, nanti ada tipe power supply-nya, terus ada fuse sebeling yang F04, nanti ini kapasitasnya 65 ampere, 65 ampere. Nah, yang rusak itu adalah ini, yang problem tadi itu diakibatkan karena ini ya, F05 30 ampere. Ini yang putus ya. Jadi setelah diganti unit bisa normal kembali, hidup dengan normal, operasi dengan baik, bisa cari cuan lagi, ngebreaker lagi dengan mantap, ya begitulah. Di sini teman-teman perhatikan ya, nanti di sini ada fuse nomor 1 2 3 4 5 sampai dengan 20. Nanti di sini ada fuse capacity dari mulai 10 ampere, 30 ampere. Nah, destinasinya ini. Misalkan gini, fuse nomor 1 kapasitas 10 ampere itu untuk walk lamp, relay dan emergency switch. Nah, kalau yang nomor F05 di sini itu dari nomor 16, 17, 18, 19 itu pertama untuk 10 ampere radio, room, lamp, pump controller, mesin monitor, spare, engine controller ya gitu. Nah, ini kalau seringnya yang putus itu adalah nomor 17 teman-teman. Biasanya nomor 17 ini yang 20 ampere untuk mesin monitor dan pump controller itu putus. Jadi begitu di on monitor panel nggak nyala gitu ya. Kayak yang problem ini. Jadi yang fuse ini teman-teman yang F05. Nah, cara bacanya gini ya. Nah, di sini. Angka satunya dari sisi kalau kita ngadep fuse-nya itu sebelah kanan. Jadi nomor 1 sebelah kanan sampai dari 10. Terus balik lagi ke atas. Nah, ini nomor 1 ke bawah baru nomor 20. Contoh, saya akan cari fuse nomor 10 ini apa? Ya, karena kita berhadapan kan, fuse nomor 10. Di sini teman-teman bisa lihat fuse nomor 10 di sini set adalah 20 ampere untuk spare. Ini spare aja ya, teman-teman. Atau enggak nomor 11. Nomor 11 ini 20 ampere untuk air condition unit, untuk AC ya. Kalau cari di sininya berarti nomor 11 atas ini. Di fuse sebeling itu rata-rata ada dua, teman-teman, fuse sebeling. Ada fuse sebeling yang 30 ampere, ada yang 65 ampere. Pertama kita mengetahui kapasitasnya dari mana? Dari warna biru atau warna hijau lah. Warna hijau itu biasanya yang 30 ampere. Kalau warna warna hitam ya seperti gini ya. Warna hitam ini 65 ampere. Nanti di fuse-nya sendiri ada kodenya teman-teman. Berapa kapasitasnya tuh biasanya ada tuh di housingnya atau di rumahnya itu ada. Pembacaannya fuse ini gampang teman-teman. Jadi dari nanti ada baterai relay dan lain sebagainya. Nanti sebagai suplainya ini fuse 05 itu fuse sebeling 05 yang 30 ampere itu akan diambil lagi menjadi di sini 1 2 3 ada 4. Yang ngambil tuh 4 sistem dari situ. Nempel gitu. Ngambil powernya dari
F05 atau fuse coupling nomor 5 yang 30 ampere. Nanti radio ngambil dari situ, room lamp ngambil dari situ, pump controller sama mesin monitor ngambil di situ, spare ngambil di situ, engine controller juga ngambil dari situ. Gitu ya, teman-teman membacanya gitu. Kalau lihat dari gambar ininya, yang ini ya teman-teman ya, 8 sama 9. Kayak 8 sama 9. Kalau yang nomor 8, nah ini part numbernya teman-teman, part number genuine-nya. Kalau teman-teman rusak ya, yang fuse coupling yang 30 ampere, part numbernya adalah 20Y datar 06 datar 31660. Nah, kalau yang fuse coupling 65 ampere, ini 22U datar 06 datar 11270. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Kalau circuit breaker rusak, itu kita bisa coba menekan kembali ya, karena dia sistemnya kalau terjadi short dia akan nggak putus dia ya, kayak metal melengkungi tak akan berubah, kemudian kita bisa neken lagi. Tapi kalau fuse coupling sama fuse biasa itu dia putus ya putus aja, jadi harus diganti. Cuma yang aneh itu katanya putus karena sikring, putus karena air aki. Padahal sebenarnya antara baterai dengan fuse coupling itu agak lumayan jauh ya teman-teman. Ya makanya hati-hatilah kalau teman-teman saat mengisi air baterai, usahakan sedekat mungkin dengan lubang pengisiannya ya, jangan jauh gitu, jauh cucut ya, akan kemana-mana gitu. Oke, itu aja teman-teman. Jadi problemnya ini mesin mati mendadak, kemudian di on kan tidak mau on, di start tidak mau start ya, bukan tidak mau hidup, tidak mau start. Sudah dilakukan pemeriksaan sampai ngebuka cover segala macam, ternyata sudah kita arahkan, dan penyebabnya adalah fuse coupling yang 30 ampere itu mengalami kerusakan, yaitu putus. Putusnya kenapa? Ternyata katanya kena air aki ya. Kena air aki. Jadi alat sudah oke, sudah normal kembali. Oke, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ya, tetap jaga keselamatan, jangan lupa ngopi. Salam alat berat.